Sepasang tombak rontek Kiai Gunopawoko dan Kiai Gunadahono. Pada kesempatan kali ini kita bahas sepasang tombak rontek buatan Kiai Gunopawoko dan Kiai Gunadahono, yang merupakan empu di bawah Mangkunagaran IV, yang diperintahkan untuk membuat tombak rontek serta senjata lainnya. Sebuah kejutan, karena berdasarkan referensi salah satu serat lama pada tahun 1936, tidak disebutkan jika tombak rontek dibuat di Eropa. Namun secara gamblang, justru dicatat berapa jumlah tombak yang dibuat beserta peruntukannya untuk masing-masing pasukan, termasuk jejeneng empu yang diperintahkan untuk menggarapnya. Menjadi menarik, karena tidak sama dengan versi yang terlanjur melekat di kalangan pecinta Tosan Aji. Dengan referensi di atas, apakah bisa dijadikan sebuah petunjuk jika tombak rontek yang dibuat pada era Mangkunegara IV dikerjakan oleh Empu Kiai Gunopawoko dan Empu Kiai Gunadahono, serta Pande-Pande Mangkunegaran sendiri. Dan bukan dibuat di Belanda maupun Jerman atau negara Eropa lain, seperti cerita-cerita yang selama ini beredar. Adapun mengenai tombak-tombak rontek era sebelum Mangkunegara IV, maupun sesudah Mangkunegara IV, tidak menutup kemungkinan memang dibuat di Eropa, namun tetap memerlukan pencarian sumber referensi yang lebih valid. Cerita yang berkembang di dunia Tosan Aji tombak rontek dikatakan sengaja diimpor dari Eropa, benarkah demikian? Melalui metode filologi dengan cara studi pustaka terhadap catatan-catatan sejarah yang ada bisa ditarik sebuah kesimpulan mengenai benar tidaknya cerita yang berkembang tersebut, yang tentu saja akan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi daripada hanya sekedar berdasarkan versi konon katanya. Angka grafir yang terdapat pada tombak rontek dapat dijadikan penunjuk awal untuk mencari referensi yang dimaksud. Pada tombak tergrafir angka tahun 1862 atau diperkirakan dibuat pada era Mangkunegara IV, yang menurut catatan sejarah memiliki masa jabatan selama 28 tahun, dari tahun 1853 sampai tahun 1881. Maka fokus dalam mencari bahan pustaka akan lebih berorientasi pada era Mangkunegara IV bertahta. Tetapi tidak semua tombak rontek itu ada grafir tahunnya. Justru grafir tahun itu khusus tingkat prajurit, sedang tingkat yang lebih tinggi memang dibuat oleh Empu Gunopawoko dan Empu Gunadahono. Era Mangkunegara IV, masa pemerintahan Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara Kaping IV bertahta mulai tanggal 25 Maret tahun 1853 sampai tanggal 2 September tahun 1881. Merupakan era keemasan sejarah pura Mangkunegaran. Kadipaten Mangkunegara saat Mangkunegara IV bertahta, dikenal sebagai salah satu peletak dasar ekonomi perkebunan modern di Jawa pada masanya. Mangkunegara dikenal memiliki intuisi bisnis modern yang mendorong profesionalisme di kalangan kawulonya. Selain memiliki 2 pabrik gula Kolomadu dan Tasikmadu, Mangkunegara IV juga memiliki pabrik pengolahan, serta mengembangkan industri agrobisnis lainnya seperti budidaya kina, pala dan kopi. Kas kerajaan pun menerima pemasukan yang sangat berlimpah, tak heran jika mampu mempersenjatai pasukannya, dan senjata-senjata tentu bisa dibuat dikarenakan adanya dana yang besar. Masa keemasan Mangkunegara IV, juga mencatat dibentuknya pendidikan Legiun Mangkunegaran yang memiliki tradisi militer Eropa yakni Prancis, menerjemahkan pelbagai instruksi dalam bahasa Jawa. Tata aturan tersebut dibukukan dalam kitab bernama Layang Pranatan Soldat School. Menurut catatan, pada tahun 1861 Mangkunegara IV, membentuk pula prajurit Mergangsa untuk melengkapi divisi prajurit Panumbak, Saviger and Pikenir, sekaligus membackup Legiun jika sedang ada tugas keluar untuk berperang. Golongan prajurit ini dinamakan Wirapraja. Dibagi diantaranya, 1. Subamanggala, menjaga gedong atau bangunan-bangunan lainnya yang tidak dijaga Legiun. 2. Margayuda, jaga di pos-pos penjagaan jalan raya. 3. Wiratana, selain sebagai bagian dari Korps Subamanggala, juga menjadi pagar betis rontek saat ada acara-acara penting seperti perkawinan hingga lelayu. 4. Bramantaka, menjaga dan mencegah bencana api, semacam pemadam kebakaran. 5. Jaga Astana, menjaga dan memelihara makam keluarga kerajaan di Astana Mangadek, Giri Layu. 6. Kadangkala jika ada acara-acara perjamuan khusus di lingkungan dalam Pura Mangkunegara, dibentuk prajurit serbaguna, Rangga Sewaka. Kembali lagi membahas tombak rontek. Tombak yang dibuat pada masa Mangkunegara IV, jika semua dijumlahkan ternyata sebanyak 550.
akan memunculkan pertanyaan kembali, dengan jumlah sebanyak itu 550, apakah akan efektif dan efisien dalam soal waktu jika proses pembuatannya, kalau menggunakan metode konvensional yakni dengan cara tempa lipat seperti tosan aji umumnya. Jika memang seperti itu, akan dibutuhkan waktu berapa lama untuk menyelesaikan pesanan tombak tersebut, itu pun belum termasuk wadum dan lain-lain. Hal ini terjawab apabila kita mencermati garap yang ada pada tombak Rontek peninggalan ini. Metode pembuatan dengan metode tuang atau es iron, tentunya mempunyai keunggulan lebih dari sisi waktu, di mana dapat diproduksi secara massal. Namun menemukan, resep, besi yang tidak getas atau tidak udah patah, ketika dihantamkan atau ditusukkan, malleable cast iron, tentu menjadi tugas tersendiri yang tidak mudah bagi sang empu pembuatnya. Tentu dengan bantuan campur tangan pihak asing dari bahan baku dan teknik cetakannya, tentu itu bisa terwujud. Memang terkait tombak Rontek ini, setiap pakar memiliki pendapat yang berbeda tetapi itu berdasarkan informasi dan catatan yang ia pelajari. Tetapi tombak Rontek yang terbuat dari perunggu itu hanya dibuat puluhan biji daripada yang dari besi cor. Tentu dengan sedikit menguak terkait Rontek bisa menjadi wawasan yang berharga untuk mengenal tosan aji warisan leluhur kita yang layak kita banggakan. Jadi tombak Rontek termasuk jenis tombak era nom-noman. Tetapi harap diwaspadai di zaman now, ini tombak Rontek buatan baru alias kamardikan juga banyak beredar. Tetapi material besi yang bisa membedakannya. Cor sekarang tombak lebih berat dan di dalamnya kopong atau kosong. Jika yang original ringan tetapi besi terlihat padat berisi. Sepasang tombak Rontek buatan Empu Kiai Guno Pawoko dan Empu Kiai Gunadahono, ada perbedaan pada bilahnya, jika buatan Empu Guno Pawoko lebih lebar sedang Empu Gunadahono lebih terkesan ramping. Namun terkait material bahan besinya tentunya sama, sebab satu produksi. Mengenai penggunaan tombaknya untuk digunakan oleh pasukan yang mana, hal ini tidak ada catatan khususnya. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kaweru agar mengenal kearifan lokal terkait budaya tosan aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya tosan aji dari Omah Keris Salatiga. Rahayu.